Halo semuanya, kali ini kita mau ngebahas satu paradoks yang kayaknya, deket banget deh sama kehidupan kita. Fenomena kelas menengah di Indonesia, di mana gaji rasanya naik terus, tapi kok kita nggak jadi lebih kaya ya? Nah, yuk kita bongkar bareng-bareng apa sih jebakan ini sebenarnya? Pernah nggak sih ngerasa begini? Gaji udah naik, posisi mungkin lebih oke. Tapi pas ngecek tabungan, kok kayaknya jalan di tempat aja gitu? Kalau pernah ya, tenang, Anda nggak sendirian. Dan ini pertanyaan besar yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Nah, ini dia nih yang namanya jebakan kelas menengah atau middle income trap. Ini bukan berarti pendapatan kita kecil loh ya, tapi masalahnya adalah pengeluaran buat gaya hidup kita itu tumbuhnya jauh lebih ngebut daripada kenaikan gaji kita. Jadi bukan yang ngebangun aset buat masa depan, kita malah kejebak muter-muter di siklus pengeluaran yang nggak ada habisnya. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita bisa sampai kejebak di situasi ini? Yuk kita gali lebih dalam lagi. Apa aja sih tekanan dan kebiasaan-kebiasaan yang bikin kita susah maju secara finansial? Jawabannya, salah satu biang keladi terbesarnya, ya media sosial. Tiap hari kita kan dibombardir sama gambaran hidup yang sempurna. Liburan ke tempat-tempat keren, gadget terbaru, ngopi di kafe yang hits. Tanpa sadar, semua itu bikin tekanan buat kita pamerin gaya hidup tertentu. Padahal, mungkin kita belum benar-benar mampu. Nah, kutipan ini, kena banget kan? Ini benar-benar nunjukin gimana perilaku kita udah berubah. Prioritasnya itu bukan lagi nikmatin makanannya, tapi dapat validasi online dari pengalaman itu. Nyari tempat yang Instagramable itu jadi kayak sebuah kewajiban, yang tentu aja seringkali harganya lebih mahal. Selain media sosial, ada lagi nih penyakit kita yang kuat banget. Gengsi dan takut diomongin orang. Keinginan buat kelihatan selevel sama teman-teman kita itu sering banget mendorong kita ngambil keputusan finansial yang jujur aja nggak masuk akal. Semua cuma karena kita takut dianggap ketinggalan atau nggak gaul. Coba deh kita lihat siklusnya. Awalnya mungkin simpel, kita ditraktir teman. Tapi dari situ muncul rasa utang sosial. Kita jadi ngerasa wajib buat bales dan standarnya harus sama atau bahkan lebih tinggi. Lama-lama, ini jadi pengeluaran rutin yang berasa wajib, padahal kalau dipikir-pikir, ini pelan-pelan ngegrogotin dompet kita. Jadi, poin utamanya ada di sini. Inflasi gaya hidup kita seringkali jauh melampaui inflasi gaji kita. Pepatah lama besar pasak daripada tiang itu relevan banget di sini. Tiap kali ada pemasukan tambahan, langsung deh dialokasiin buat naikin standar hidup. Bukan buat nabung atau investasi. Nah, dari sini kita masuk ke babak yang paling berbahaya, jebakan utang. Disinilah masalah yang tadinya cuma bikin stagnan, jadi bisa benar-benar bahaya. Coba pikir, apa yang terjadi pas keinginan gaya hidup udah lebih besar dari pendapatan? Ya utang jadi jalan pintasnya. Momen inilah yang mengubah jebakan pendapatan jadi jebakan utang. Dan percayalah, keluar dari jebakan ini jauh lebih susah. Proses gali lubang tutup lubang ini licik banget. Awalnya mungkin cuma dari satu pembelian impulsif pakai kartu kredit atau pay later. Terus, buat bayar cicilannya kita ambil pinjaman baru. Tanpa sadar, utang kecil ini jadi membesar kayak bola salju, sampai akhirnya seluruh hidup kita cuma buat bayar cicilan. Dan yang bikin situasi ini makin parah adalah kemudahan akses kredit zaman sekarang, apalagi dengan buy now pay later dan pinjol yang ada di mana-mana. Bunga yang diiklanin mungkin kelihatannya kecil ya, 0, sekian persen, tapi itu cuma topeng yang nyembunyiin resiko sebenarnya, tumpukan utang yang bisa menghancurkan finansial kita. Oke, cukup ya cerita horornya. Jangan panik dulu. Kabar baiknya, selalu ada jalan keluar. Ada 2 jalur utama yang sebenarnya cukup jelas dan praktis buat kita bisa bebas dari jebakan ini. Anggap aja ini kayak persimpangan jalan. Jalan pertama adalah hidup lebih hemat. Artinya kita kelola uang yang udah ada sekarang dengan lebih baik. Jalan kedua adalah bekerja lebih keras. Artinya kita cari sumber penghasilan tambahan. Dua-duanya butuh harga yang harus dibayar. Yang satu bayar pakai disiplin, yang satu lagi bayar pakai usaha ekstra. Nggak ada jalan pintas. Nah, untuk sisa pembahasan kita kali ini, kita akan fokus ke jalan yang pertama ya. Kenapa? Karena ini bisa diterapkan oleh siapapun sekarang juga, yaitu mengelola uang yang sudah kita punya dengan jauh lebih baik. Tapi kan ngomongin disiplin itu gampang, prakteknya yang susah. Niat baik aja nggak cukup, makanya kita butuh alat bantu yang praktis. Sebuah kerangka atau framework anggaran yang bisa jadi fondasi kita buat ngebangun disiplin finansial.
Nah, kenalan yuk sama kerangka super simple ini, NWDSI. Ini pada dasarnya ngebagi pendapatan kita jadi 4 pos. Tapi perhatiin deh poin kuncinya. Needs, wants, dan debt itu batas maksimum. Sementara savings and investment itu target minimum. Ini adalah perubahan cara pandang yang penting banget. Yuk kita bedah detailnya. Needs itu buat kebutuhan pokok kita. Wants itu buat senang-senang, gaya hidup. Debt buat bayar cicilan yang udah ada. Nah, yang paling penting, saving and investment. Anggap aja ini cara kita membayar diri sendiri di masa depan. Angka-angka ini cuma panduan ya. Tujuannya adalah gimana caranya kita neken 3 kategori pertama biar bisa maksimalin kategori yang terakhir ini. Bener banget kan? Tahu teori kayak NWDS ini gampang. 5 menit juga kita semua paham. Tapi tantangan sesungguhnya adalah punya disiplin buat nerapin ini. Literasi finansial itu nggak ada gunanya sama sekali kalau kita nggak punya disiplin buat ngejalaninnya secara konsisten, bulan demi bulan. Oke, sebelum kita tutup, ada satu hal yang penting banget buat kita ubah dari cara kita berpikir. Fokus kita itu jangan lagi cuma soal seberapa besar gaji bulanan. Itu cuma arus kas. Kekayaan yang sebenarnya itu dibangun dari sesuatu yang lain. Orang kaya itu jadi kaya bukan karena gajinya, tapi karena aset yang mereka punya. Entah itu properti, saham, reksadana, atau bisnis. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh lupakan sejenak soal kapan gaji naik lagi, dan tanya ke diri sendiri, aset apa sih yang lagi gue bangun hari ini buat masa depan gue?